Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuka power supply saya, yaitu power supply variabel yang saya buat dari power supply komputer. Power supply ini adalah power supply bekas ya, yang saya perbaiki kemudian saya variabel. Nah, ini sesuai dengan permintaan subscriber kita. Kebetulan subscriber ini adalah teman dekat saya, satu kabupaten ya, dekat sekali dengan tempat tinggal saya. Kita lihat komentarnya, namanya Puake Gawak. Beliau mengatakan bahwa telah berhasil membuat power supply variabel, tapi ada yang aneh katanya. Di tegangan 1 volt sampai 3 volt, itu terlalu konstan gerak voltasenya. Sehingga mungkin beliau susah untuk mengatur tegangan dari 1 sampai 3 volt. Itu pergeserannya terlalu dekat, konstan. Sehingga tidak bisa mendapatkan tegangan yang pas, yang sesuai yang dikehendaki beliau. Ini saya meyakini demikian. Tapi yang anehnya lagi, kan kok namanya Puake Gawak? Kalau Puake Gawak, bahasa kami di sini apa ya, Puake Gawak? Ya begitulah, tapi saya meyakini bahwa nama beliau adalah bukan Puake Gawak, tapi beliau adalah seorang ahli elektronik juga, penghobi elektronik seperti kita-kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya yang ada di Kabupaten Sambas, Salatiga ini dia. Oke, sekarang kita buka saja power supply-nya. Bagaimana solusinya untuk tegangan 1 sampai 3 volt agar mudah untuk kita adjust ataupun variabel. Sekarang kita lihat power supply saya. Pada dasarnya power supply saya juga demikian. Dari 1 volt sampai 3, bahkan 4 dan 5, itu nilai variabelnya itu sedikit lebih dekat dia dibanding tegangan ke atas ya. Kalau ke atas kita agak sedikit lebih mudah untuk mengadjust ataupun memvariabelnya. Tapi dikala tegangan ke bawah dari 1 volt, itu susah untuk menggeser-gesernya, untuk mendapatkan tegangan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Apalagi kalau kita menggunakan potensio yang biasa. Nah, solusinya adalah gunakanlah potensio multitron. Sekarang kita lihat, kita buka saja power supply saya. Oke, kita angkat dulu casingnya ya. Kita angkat dan sepertinya sangat kotor, berdebu, karena ini sudah lama tidak saya buka. Nanti kita bersihkan dulu lah, kita kuas-kuas. Oke, dan ini adalah potensio multitronnya, seperti yang di video saya yang pernah saya buat potensio itu. Oke, sekarang kita review dulu ya. Kita review sekalian kita buka lah. Nah, yang pertama adalah tombol switch ya, untuk PS on dan ground. Jadi waktu kita switch, dia bisa mengeluarkan tegangan, power supply aktif. Dan kita switch sekali lagi, dia tidak mengeluarkan tegangan. Itu kita ambil dari PS on, dari power supply. Kabelnya warna hijau dengan ground ya, nanti putus nyambung dia itu. Kalian bisa lihat bahwa itu terhubung, langsung ke power supply. Kemudian untuk kipasnya ini gimana bang? Kemarin tuh ada yang bertanya, voltasenya kan turun naik, gimana bang kipasnya? Kipasnya kan 12 volt. Saya menggunakan DC step up ya. DC step up ini saya set ke 12 volt. Kemudian untuk inputnya diambilkan dari VSB 5 volt. Karena VSB 5 volt ini tegangannya tidak naik. Oke. Jadi dia tetap tegangan 12 volt. Kemudian ini ada voltmeter digital yang di input tegangannya dari VSB juga. Dia disuplai oleh 5 volt ya untuk voltmeter digital. Kemudian untuk potensio multitronnya inilah ya untuk solusi agar kita mudah memvariabel ataupun mengadjust tegangan ya, agar dari 1 sampai 3 itu agak sedikit lebih mudah untuk mengatur tegangannya.
Kalau pakai potensio biasa itu agak sedikit lebih susah, pergeserannya terlalu dekat ya. Oke, untuk potensionya itu terhubung ke resistor 22K dan 27K 270 kilo. Nah, ini khusus untuk power supply ini ya. Iya, itu digabungkan seperti itu. Ini sudah pernah saya buat videonya kemarin, tinggal kalian cari di playlist saya untuk power supply variabel seperti ini. Nah, dari itu kabel kuning dan hitam, itu kabel hitam tengah itu terhubung ke pin 1, kaki tengah-tengah dari potensio. Kemudian untuk kaki tepi sebelah kanan itu terhubung ke pin berapa itu kemarin ya, lupa saya. Pin 14, 13, 14 kalau ada salah. Ya, 13, 14 itu terhubung. Dihubungkan saja di jumper. Ya, kemudian ada untungnya juga saya buka power supply ini. Setelah saya buka, saya mendapati ada satu buah elko yang sudah menggelembung. Nah, ini dia. Elko-nya agak sedikit mempuncit. Nah, ini yang biasanya membuat power supply kita agak sedikit mempunyai beban ya. Beban karena dia sudah hampir mau short konslet. Itu adalah elko yang terhubung ke 5 volt. Nah, sekarang saya coba solder. Kita buka, kita angkat terlebih dahulu ya. Kita ganti saja nanti ini daripada membuat masalah di kemudian hari. Biasanya kerusakan elko yang seperti ini dia panas elkonya, sehingga dia memuai dan agak sedikit membuncit. Sebenarnya masih bisa dipakai, tapi sewaktu-waktu dia akan konslet. Sekarang kita ganti dengan nilai yang lebih tinggi voltnya ya, 35 volt. Diganti dengan 1000 UF juga. Stok elko saya tidak ada. Oke lah, setelah itu kita pasang, kita tes ya. Kita tes saja, oke lah, masih hidup. Iya, 12,1. Demikian ya sahabatku, Puake Gawak yang ada di Salatiga sana, Kabupaten Sambas. Pada dasarnya power supply saya juga demikian. Cuman untuk solusinya, bagaimana untuk mendapatkan tegangan yang mudah untuk di adjust, itu gunakanlah potensio multitrun. Boleh jadi bisa, bikin juga bisa. Sekarang coba kita perhatikan ya. Kalau kita mulai dari 0 volt, iya, digeser sedikit saja sudah bergeser-geser voltasenya. Ini sudah menggunakan potensio multitrun ya, yang mempunyai rentang putar itu sudah sangat lebar daripada potensio biasa, nilai tahanannya maksudnya. Nah, dengan menggunakan potensio multitrun itu agak sedikit lebih mudah, agak sedikit ya, tidak banyak. Tapi untuk mengadjustnya itu bisa secara perlahan-lahan saja. Ini memang demikian. Saya pun juga belum mengetahui kenapa. Ini mungkin ya, mungkin karena nilai tahanan antara ground dan pin 13, 14 dan pin berapa tadi lupa saya, itu nilainya berbanding terbalik cepat. Nah, saya pun belum juga mengetahuinya, tapi solusinya kira-kira seperti itulah. Saya belum menguji dan mengeksperimenkannya kembali bagaimana, tapi alhamdulillah dengan komentar beliau Puake Gawak, saya menemukan power supply saya yang elko-nya itu sudah mengembung. Oke, demikian sahabatku ya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya, untuk kalian, dan untuk yang penghobi elektronik dan penghobi power supply variabel tentunya. Dan untuk sementara saya menggunakan power supply ini terlebih dahulu karena power supply variabel saya yang terbuat dari kotak racun rumput kemarin sudah wassalam. Dia masih bisa bervariabel untuk voltasenya, tapi untuk nilai ampernya itu tidak bermain. Karena saya salah colok kemarin. Salah colokan antara charger aki, antara plus dan minus kebalik.
langsung is dead dia. Nanti kalau ada kesempatan waktu akan kita perbaiki power supply ini. Sepertinya voltasenya masih bisa bermain, cuman untuk nilai ampernya itu tidak bisa bermain. Nanti kalau ada waktu akan kita perbaiki dan akan kita bagikan videonya. Oke demikian sahabatku penghobi elektronik. Semoga video ini bermanfaat. Saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.